bisa mengatakan apa yang ku rasa. Gak tahan. Sudah. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Hari ini kita kedatangan figur sahabat kita, Putra Ramadan. Halo. Kabar? Baik, Iya. Bang Riwan. Dikenal Bang sebagai? Uget, Mainang. Siap Mainang. Ci Inang ada tuh ya? Kan mungkin Ma- familiarnya lebih ke Mainang gitu. Kalau Ci Inang mungkin belum ketemu, nanti cari saudaranya. Ci Inang, Pak Inang, Teh Inang gitu nah. Om Inang. Iya, banyak inang-inangnya nanti Inang. buat pulang. Buat yang belum tahu, nama aslinya adalah Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku. Nama aslinya, nama di akte kelahiran. Mungkin banyak yang belum tahu itu nama asli aku Rahmadani Putra. Biasa Apa? Rahmadani Putra. Rahma. Jadi mungkin keluarga aku Rahma? Iya, Rahmadani Putra itu bukan mungkin, Rama ya? Bukan. Jadi kan Rahma, ya? kalau Rahma itu biasanya identik sama perempuan. Mungkin orang tua aku sendiri mungkin kalau seandainya ingin dapat anak perempuan mungkin diganti Rahmadani Putri, karena mungkin pas keluarnya jadi cowok, jadi makanya Rahmadani Putra. Mungkin bisa larinya ke situ, aku pikirnya seperti itu. Putra tinggal di mana nih? Kayak Putra. Terserah manggilnya mau Putra, mau Mainang, mau Putra. Panggilan Mak aja manggil aku tuh Mak banyak. aja. Karena Bang iya, Mak bisa. Mak aja. Mak tinggal di mana, Mak? Tinggalnya sekarang di BTN Pengabuan Permai, mungkin udah ada yang tahu ya. Di mana tuh? Letaknya di Bengkinang. BTN Bengkinang Ujung. Iya, orang BTN tahu. Bengkinang Ujung. Iya, betul. Keseharian apa kegiatan kita? Keseharian kalau sekarang tuh ya masih ngajar-ngajar nari, selain aktif sebagai honorer di salah satu sekolah yang berada di Kuala Tungkal, tepatnya itu sekolah luar biasa gitu. Jadi sekolah-sekolah baru nih ya? berkebutuhan khusus baru. Baru kerja di situ mungkin hampir 2 bulanan. Oh, patut diapresiasi lah ya. Iyalah. Banyak orang yang bisa orang. ngajar. Iya, betul. Apalagi ngajar di sekolah luar biasa. Ya. Kalau yang difabel, harus butuh kesabaran yang ekstra gitu. Selain ngajar, kira-kira kegiatan di luarnya apa lagi tuh? Di luarnya ngajar nari, drum band. Ngajar berarti privat kursus kayak mana tuh? Bukan sih, kadang ada sekolah-sekolah yang mau minta, Kak, kami mau ada pensi nih, Oh, bisa perpisahan ajaran kami nari nih. gitu. Nah, iya kadang ada juga untuk perpisahan, kadang ada juga yang untuk lomba gitu. Nah, tergantung eventnya sendiri. Selain tari tuh juga aktif di drum band gitu. Nah, aku juga berkecimpung di salah satu marching band milik pemerintah daerah, yaitu namanya Marching Band Kita Bersama. ya. Dan Sanggar juga punya sanggar pemerintah daerah, Sanggar Pinang Merah milik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terus? Selain itu juga aktif di kegiatan kepramukaan, karena emang dari Oh iya, anak pramuka juga. dari kecil itu dari sekolah Bang udah pramuka itu sudah mendarah daging gitu. Nah, Jadi apa juga cukup eksplor juga ya. Multi talent ya. Itu terlalu apa namanya? Reaktif. aktif gitu dari Aktifnya. kecil memang enggak bisa. Kayak Bahkan main SGM ya. cenderung agresif pula. Agresif dia sebenarnya. Asik. Oke. Nah, jadi ini Ai, di video pertama tuh kami Apa tadi manggilnya? Ai. Karena aku biasa juga manggil dia Ai, dia manggil aku Ai pertama kali juga. Oke, ini berarti ada konten- kedekatan batin antara kalian Ini nih. konten YouTube loh. Ay. Ketahuan Kalau hubungan di WA, kita. Kalau ini kan ketahuan dipublis nanti. Ya enggak apa-apa lah. Tidak apa-apa lah. Nanti orang tahu juga Iya. kan. Iya, apa Nah, lanjut. Yang lain jangan ganggu aku udah milik dia berarti ya. Iya. Di apa? Di episode pertama kami itu kami sempat bahas masalah bukan masalah sih, tentang Isu bukan? apa kami bahas masalah permainan dulu, gurau-gurauan zaman dulu. Kalau mak dewek lah suka main apa dulu?
Kalau untuk masalah permainan dulu itu yang namanya kita kecil semua permainan tuh pasti kita suka gitu nah. Mulai dari kayak permainan layang-layang, Main karet main karet. Jadi Main karet begini. apa coba nih? Karena mungkin dari kecil emang suka main dengan perempuan, nah jadi ya mainnya kayak main Barbie itu pasti gitu nah, main karet gitu nah. Cuman ndak dipungkiri juga ya namanya kita kecil tuh kan jadi bisa bergaul dengan siapa saja. Main bola juga pernah, tapi bola kecil sih. Bola apa tuh? Bola kerang. Oh, bola kerang. bola basket. Iya, orang bola kaki. Bola kerang nih. Bola kerang. Main congkak. Main congkak gitu nah. Itu Nyerok enggak? Sempat nyerok enggak? sempat nyerok cara tempalo gitu Iya. sampai lumpur sampai apa gitu nah ya seru bencong sih belicak nih gitu ya. berenang betelanjang gitu nah bukan bikini lagi betelanjang gitu. Di mana Kodim? Bukan Di Kodim bukan pernah di nanti ya? Kodim dulu ada di Manunggal karena kan kita anak-anak BTN dekat sama Manunggal gitu. Jadi di Manunggal tuh ada jembatan gitu lah. Jadi seakan jembatan itu kayak membuat kayak waterboom. Ada perosot-perosotannya jembatan itu kami kasih lah kayak tanah gitu lah, tanah lumpur. Jadi seakan kayak perusutan tak tahu pada bersuban gitu. Bersuban. Kawan tuh kena suban burit. Burit musuh Jadi itu kalau masalah kecil tuh nggak bisa kita gambarkan dengan apa ya? Pokoknya ya asik. Zaman-zaman kecil tuh pengen ngulang ke zaman kecil lagi gitu nah. Iyalah. Tapi kan nggak bisa gitu nah. Tapi seru ya. Iya emang betul-betul seru. Betul seru. Segala permainan. Layang-layang juga pernah sampai Ngejar ngejar itu. gitu. Sampai hampir mau tumur orang, awak pula yang murutu. Oh tuh sama kasusnya tuh. Seharusnya orang sini murutu dah. Ini dah awak yang murutu. Bapak ini ngapa nggak mau ngebut lo sini komplek Pak. Kami ini lagi ngejar-ngejar layangan jangan mau ngebut di sini Pak. Seakan kita pula yang anu Yang betul. betul, Gitu, nah. ya. Padahal Bapak tuh jalannya betul lah sudah lurus gitu nah. Tak ada akhlak, jangan tak ada alat. Contohnya gitu adik-adik. Cuman ya bisa kita tengok sekarang nih aye mungkin karena lebih ke modernisasi. Main burung pernah enggak? Pernah. Maksudnya main Burung merpati, dijelaskan merpati. Oh, ya. kalau masa kecil itu udah kayak beranjak bukan kecil lagi sesudah menginjak SMP jadi remaja, tuh, Tapi masih keling pula tuh dah. masih Kedar. orang belum tahu dengan mainan gitu masih kurus gitu masih Dulu waktu hitam, kecil manggilnya gitu. apa? Dulu kalau kawan-kawan aku sekolah dari SD, SMP sampai ke SMA itu manggilnya Rahma. kalau tidak puput pasti putra gitu nah. Cuman Oke. kebanyakan puput gitu nah. Jadi masa kecil aku tuh Yang burung gimana tadi, ya? burung tadi. Kalau dibilang asik sih asik gitu nah. Dibilang susahnya juga ada karena kan yang namanya kita kecil nih kadang ada anak orang yang kaya gitu nah. Ada juga anak orang yang susah gitu nah. Kalau aku sendiri sih mungkin bisa dikatakan anak orang yang kurang mampu ya karena ini agak-agak sedih dikit ya. Main Tapi kaget gimana back ya? soundnya sedih-sedih. Karena emang orang tua aku itu bukan dari kalangan orang kaya, bukan dari PNS, bukan dari pengusaha dan bukan juga dari apa ya kayak orang-orang berkebutuhan yang lebih gitu lah. Jadi orang tua aku sendiri ini ngomong masalah dulu ya keluarga aku. Keluarga aku itu aku dari berenam saudara, anak ketiga. Ada abang yang pertama, dia sekarang aktif di Dinas Perhubungan. Abang yang kedua itu nggak ada kerja sih, cuman dia jualan bakso gitu, ada usaha kecil-kecilan, Ba'a. Dan yang ketiga aku sendiri, yang keempat itu ada adik aku Gusti, baru tamat SMA. Yang kelima itu ada, itu perempuan. Oh, 1, berarti 2, 3, 4 cowok. cowok. Yang ketiganya agak dikit. Oh. Iya betul. Skip. Terakhir? Yang terakhir itu ada Rizky namanya, masih SD kelas 5 cowok, kelas 1 cewek? 3, iya 5 cowok 1 cewek gitu nah. Iya betul. Iya betul. Terus gimana ya untuk menghidupkan kami ini mungkin orang tua kami itu karena tidak mampu tadi tuh yang cowok, yang bapak itu kerja sebagai serabutan tukang karena yang ibu juga serabutan rumah tangga biasanya di keliling ke rumah-rumah tetangga gitu nah. Dan untuk beberapa tahun belakangan ini untuk bapak sendiri itu udah sakit-sakit Udah ada bisa kerja lagi lah. udah ya tidak bisa kerja lagi gitu nah. Mama sendiri juga masih kerja di tempat-tempat orang gitu. Jadi Maksudnya
Kayak mana nih? Oh, kayak gosok. iya gosok, cuci ya. Cuci ya. Ya karena apa ya? Sebenarnya kami sebagai anak, sebagai di rumah juga gitu kan. Jadi pengen sih mama tuh jangan lagi Mak, mama ya, kerja di mak luar. duduk je lah. Gitu, mama duduk aja gitu. Mama udah tua juga gitu nah. Ya, tapi kadang orang tua udah kerja malah sakit lah. Iya, Orang kadang tua. orang tua kita bilang gitu ya dia tidak mau gitu nah bang. Maksudnya tuh biarlah mama macam gini. Maksudnya tuh bilang kami tuh bukan apa ya juga ya bang ya. Ada rezeki sedikit kadang kasih ke orang tua, kadang abangnya pertama kami gitu nah. Jadi tuh iya orang tua tuh dewek yang mau kerja gitu nah. Biarlah mama kerja juga gini gitu nah. Karena kan untuk masih ada adik yang sekolah juga kan. Jadi makanya mama tuh kerja terus gitu nah. Cuman di sisi lain tuh maunya tuh ya mama di rumah aja lah gitu nah. Iyalah kan. Tapi ya macam mana lah yang namanya kita anak nih pastilah ya tidak bisa nentang orang tua juga ay. Mungkin orang tuanya tuh mau kerja juga gitu nah, mau dan kerjanya pun orang tua tuh bukan untuk dia sendiri, bukan kayak mau beli baju, beli bedak, beli apa. Ya untuk rumah tuh lah, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sekolah adik gitu nah. Jadi kadang ada perasaan sedih juga, apalagi kalau sudah nengok orang tua balik nih ay, orang tua udah nak istirahat nih, sudah tidur nih, yang kita nih kadang nengoknya macam mana nih, mamaknya udah tua gitu nah, udah renta juga gitu nah, di usia sekarang masih cari nafkah untuk kami anaknya gitu nah. Iya betul. Jelas aja, jadi untuk kawan-kawan di rumah sama Inang tuh tidak melulu tentang yang namanya kelanjutan yang kata orang bahagia terus. Nah kali ini kita tahu macam mana di rumah ya. Sedih pula dia. Tengok behind the scene dia, ternyata banyak cerita yang tengok sisi lain ya, sisi Iya. lain. Gitu berarti masalah kita bisa tahu tentang bagaimana macam mana Mak Inang di rumah, macam mana kehidupan dia di rumah. Jadi berarti Mak Dewe dari kecil itu emang udah yang fight nian. Terus ya, dari kecil juga ketika tahu kondisinya seperti itu ya udah mungkin apa yang bisa aku kerjakan bisa bantu mama nih aku kerjain. Kira-kira dalam bentuk apa aja tuh pernahnya? Dari kecil berarti nih? Dari kecil. Jadi dari kecil tuh dulu kan aku tinggalnya di BTN tuh gitu nah. Di BTN tuh ada salah satu bukan festival siapa namanya sih? Bukan permainan ya, yang biasa kayak untuk ngelepas burung merpati itu bang. Oh itu iya. Nama sebutan enggak tahu tapi iya. Pokoknya kayak gitu. Jadi waktu kecil, waktu SMP tuh karena di situ tuh apa ya, orang-orang tuh banyak kayak ngelepas burung gitu. Terus aku ditawari jadi joki ngelepas burung itu gitu. Mungkin kalau kondisi sekarang itu menerima jasa lepas burung. Jasa lepas burung. Ya karena aku pribadi sih tidak malu gitu nah. Tidak merasa apa ya, yang namanya kita kecil gitu nah kan suka dengan hal-hal seperti itu gitu nah. Dan itu pun menghasilkan duit. Kami tuh dikasih duit sama pihak yang punya burung tuh gitu nah. Punya burung. Maksudnya penyu merpati gitu nah. Jadi waktu SMP tuh kegiatannya juga setiap sore mungkin habis asar gitu nah. Habis asar tuh mulailah orang udah datang nih. Kami tuh dulu ada orang Cina sih, bosnya tuh orang Cina gitu nah, Bang Apuy namanya. Nah, yang Bang Apuy itu yang apa sih kayak ngajak kami gitu nah, maksudnya itu manggil kami gitu nah, Dek bisa dak tuh lepas burung gini. Bisa dak jadi anunya katanya bilang. Jadi kami bilang, "Tidak bisa, Bang." Kami bilang, "Belajar," katanya belajar, diajarkannya gitu nah. Karena kan yang kita ngelepas burung tuh ya harus betul-betul megangnya cara megang cara megang burung tuh? Cara megang. Jadi kalau kita salah kan kadang bisa keluar dari kandangnya langsung tuh. Keluar deh kalau kita salah. Kalau kita betul ya dak lah. Jadi itu emang kita ngelepasnya tuh dikasih upah. Dikasih upah. Kira-kira tahun berapa tuh? Itu SMP sekitar SMP itu kami 2007 tuh masih 2010-an 2011-an gitu nah bang. Ngelepasnya pun bukan dekat, jauh. Sekitar mainnya di BTN nih. Di BTN. Sekitar mungkin 300-an meter gitulah. Itu pun jalannya pun bukan Bang, bukan kayak aspal, bukan kayak tanah kering. Lewat licak gitu nah. Berarti orang kadang tenggelam sampai segini gitu nah. Pokoknya itu tuh masa-masa masih apa
Masih laki banget masih lah laki, bilang laki banget tidak lah sih kan Masih petualangan enggak. berjalannya pun masih kadang nyanyi-nyanyi gitu nah. di upahnya tuh pun kadang 15.000, 20.000 itu udah macam mana nih lepas untuk kami sekolah tuh lepas bang bisa Lepas untuk lah, beli tahun segitu baju kan. dewe gitu nah kadang mama sedih juga dak masa iya anak aku di usia kayak ini kerja gitu nah ya, cuman kami tuh happy juga enjoy gitu nah melakukan sesuatu tuh bukan karena terpaksa gitu nah ya karena awak mau dewe gitu nah Berarti ngelepas dan dapat upah 15.000 tuh per sekali lempar sekali atau sampai selesai sampai sore sampai selesai. sampai sore Ada momen yang lagi rame-rame ini Ada. Misalkan dapatnya lebih daripada itu. ada pernah waktu itu dia setiap minggu sekali tuh turnamen minggu sore tuh pokoknya turnamen gitu. Itulah yang biasa tuh sampai dapat 50-an tuh gitu. Lebih 20.000 itu tuh udah besar tuh zaman kami SMP 2010 2011 sudah paling besar tuh segitu tuh makanya kami tuh macam mana nih mencari duit dewek tuh emang dari kecil udah menjadi apa ya udah kayak nyaman gitu punya nah merasa tanggung jawab juga punya lah merasa atas tanggung jawab keluarga juga gitu nah kalau ada punya duit di kantong tuh merasa kayak apa gitu nah kurang nih. nah minta sama orang tua pun segan gitu itu Kan, tapi kan buruk pula dibilang orang, bencong buntu nih gitu kan. tidak apa-apa sih itu tergantung orang mau nggak apa-apa gitu nah yang tahu diri kita kan kita sendiri orang tuh tahu cuman di luarnya aja gitu nah Iya betul. Tak mengenal lebih dalam. ada tuh selain ngelepas burung juga dah kami tuh juga macam mana bang ya pokoknya setiap lomba sekolah tuh kami ikuti gitu nah karena yakin biasanya itu kan kalau kita lomba tuh biasanya dapat bonus dapat aja dapat itu pokoknya setiap lomba tuh kami ikut dulu gitu nah nah itu yang membuat kami tuh dari kecil tuh emang aktif dari segala kegiatan kalau seandainya berdiam di rumah tuh kayak suntuk kayak apa gitu nah sedangkan kendaraan sebenarnya tidak ada waktu sekolah tuh tidak ada punya kendaraan sama sekali ya berjalan pergi sekolah gitu nah Harus beda lah. kadang kalau ada kan tidak kan kalau dulu kita kan kayak berjalan bebecak tuh kan suka tuh gitu nah bebecak tuh udah orang-orang elit tuh biasa itu awak nilai berjalan kaki kadang ditumpangi kawan bersepeda ikut gitu nah karena emang ya nak pakai motor kadang tidak ada punya motor orang tua kan jadi emang betul-betul jalan kaki gitu nah panas-panas nah, pokoknya masa-masa kecil tuh ya tidak bakalan pernah lupa gitu bakalan jadikan Pengalaman dulu pula yang menjadikan gitu, nah. mak mungkin yang kayak gini sekarang. Sampai hari ini. jadi kuat gitu nah Kuat nih berarti ya. kuat Yakin nih. Yakin gak nih? banting tulang sana sini gitu nah Nah, selain kerja tuh kan waktu kecil tuh. Nah, kalau makin sini mungkin ada hal yang paling nyangkut di kepala nih pas lagi gawe atau apa yang berkesan lah. Kira-kira apa nih pencapaian yang sudah didapat nih? kalau untuk masalah pencapaiannya kita mungkin macam mana ya pribadi sendiri tidak pernah puas dengan hasil capaian yang pernah kita raih gitu cuman selama beberapa kegiatan yang pernah kami alami gitu yang pernah kami ajari pernah kami ikuti ada salah satu pengalaman yang paling tak pernah kami lupakan gitu yang bakal selalu kami kenang itu pada saat kami mengajar di itu belum jadi guru tetap di SLB itu masih kayak freelance gitu panggilan dulu pernah dipanggil untuk ngajar tari situ bang ngajar tari anak-anak di situ gitu bang pertama masuk sih bingung ya kita sebagai tanda kutip orang normal gitu masuk ke situ gitu nengok keadaan anak-anak ini macam ini mempunyai kekurangannya masing-masing ya kami pribadi sih macam mana cara ngajarnya Ibu Pak kayak bilang atau pakai tangan kah atau apa kah macam mana kah jadi tuh ya dijelasin sama gurunya untuk yang di anak-anak tari ini rupanya itu tuh kayak bukan kayak tunarungu bukan kayak tuna apa gitu nah biasanya tuh kalau apa biasanya kalau untuk pendengaran tuh tunarungu tuh yang agak susah kami ngajarin yuk dan kebetulan pas kami ngajar nada tuh yuk alhamdulillah tunarungu tuh tak ada gitu paling kayak cacat-cacat di kaki di apa gitu nah bang jadi tuh masuklah ke situ ngajar gitu nah ngajarnya pertama-tama tuh emang ada punya rasa kemanusiaan sedih gitu nada cuman ya kami coba menguatkan diri gitu nah coba lebih pendekatan ke adik-adik maunya macam mana karena kan tidak bisa nuruti kemauan kita harus tengok kondisi adik-adik juga macam mana dia bergerak kan menyesuaikan terus tuh
udah dilatih 4 orang. Ya 4 orang ini mempunyai kekurangannya masing-masing tadi tuh kan. Terus tuh setelah jadi tarian tuh ada nama lombanya itu FLS2N. Ya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selain SD, SMP, sama kan itu yang normal. Untuk SLB ada sendiri bang gitu. Nah, terus tuh untuk SLB sendiri FLS2N tuh itu hanya diminta satu penari gitu nah. Berarti ngambil dari 4 tadi. Ngambil dari 4 tadi dipilihlah satu. Ialah ada nama penari aku namanya Rizka Hermawati. Mungkin nanti dia nonton gitu nah. Di sini dia manggilnya Bapak sekarang. Bapak mau bercerita. Bukan Mak, Sosok Rizka Hermawati ini merupakan salah satu penyandang gini saya kurang tahu juga namanya. Bahasanya. Pokoknya dia tuh kekurangannya tuh cuman susah ngapal. Susah kayak ngapal daya gerak ingat mungkin ya? Daya ingatnya lebih ke daya ingat, cuman ada bahasanya kan. Nah, terus itu aku ngajar hampir sebulan ada ngajar dia. Khusus ngajar dia untuk lomba tuh. Jadi ngajarnya tuh ya pagi, siang karena kan untuk lomba gitu nah, untuk bawa nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan di situ aku ngajarnya pokoknya ekstra gitu nah. Dan aku juga nanya ke Rizkanya lagi fit dak badannya, lagi sehat dak deh, udah minum obat dak. Dia tuh kayak harus ada minum obat juga gitu nah. Udah minum obat dak gini. Pokoknya selalu aku tanyakan ke dia gitu. Kalau saya nanya udah badannya udah agak drop, ya off latihannya. Jadi selama latihan itu di situ aku dengan Rizka lebih banyak bertatap muka, lebih banyak sharing gitu nah. Gimana sih awal dia mau nari ini gitu nah. Terus tuh setelah dari situ, sebelum lomba tuh dia tuh macam mana nih nargetkan diri dia juga gitu nah. Macam mana nih seorang anak berkebutuhan khusus, cuman dia mempunyai tekad kuat untuk bisa bawa nama sekolah terutama dan bawa nama kabupaten. Dia tuh pengen, Bapak saya pengen juara 1 Pak tahun ini, karena tahun kemarin tuh pernah juga namanya bukan FLS2N, namanya Gebiar PKLK gitu nah. Tentang anak berkebutuhan khusus itu dia juara 2. Nah, dan dia ya pas mau FLS2N ini itu dia nargetkan dewek gitu nah. Jadi harus juara 1 kali iya, kami sendiri pun bang merasa ya terharu nengoknya macam mana nih perjuangannya gitu nah. Pokoknya Bapak bakalan sebisa mungkin usaha biar Rizka, Bapak, sekolah dan nama Tanjung Jabung Barat bisa mendapatkan yang terbaik gitu nah. Betul. Dan setelah latihan pas hari H mau berangkat ya macam mana nih, kebetulan kami juga dak di sekolah gitu nah. Ada berangkat sama-sama dia karena kami udah stay di Jambi. Dan Rizka ngechat katanya bilang, Pak doain, katanya bilang ini Rizka mau berangkat, katanya minta doanya semoga Rizka sehat-sehat aja. Di situ langsung terketuklah hati kami tadi. Iya hati. Udah maksudnya macam ini karena kan kita sendiri yang tahu perjuangannya. Sama-sama kita berjuang nih nak, sama-sama kita berjuang nih dek. Semoga apa yang Rizka cita-citakan, apa yang Bapak inginkan juga bisa kita capai itu. Terus udah nih sebelum mau lomba, kebetulan kami udah stay di Jambi, langsunglah pergi ke hotel tempat dia lomba gitu nah. Ya di situ emang betul-betul dampingi dari dia make up sampai dia mau lomba tuh gitu, mau kostum segala-galanya prepare gini. Yang namanya anak kayak gitu dah. Pak lupa nih Pak, macam mana kalau kami sananya lupa di pentas tuh kami lupa Pak. Iya, enggak apa-apa dek. Sekarang gini. Sekarang Bapak maksudnya memporsir Rizka untuk Rizka bisa tampilkan terbaik, cuman Rizka harus enjoy the moment. Jadi apa yang Rizka lakukan di pentas tuh harus Rizka macam mana nih, dalam hati Rizka tuh harus Rizka tanamkan bahwa inilah yang bakal Rizka persembahkan untuk sekolah dan untuk Bapak gitu. Jangan terlalu tertekan deh bilang gitu nah. Terus tampil nih, ayo doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah doa yalah kita panggilkan penampilan selanjutnya dari SLB Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masuklah dia tadi nih. Kebetulan kemarin tuh
kami sendiri ngangkat tari selikur tentang kita kebudayaan tungkal gitulah biasanya. Malam selikur ya. Malam selikur biasanya tuh ada dak Bang. Malam 21, 23 gitu. Nah, itu yang kami angkat di situ. Nengok dia lomba, nengok dia dari awal masuk. Udah emang betul-betul ini aku nih, ini Rizka nih katanya. Bakalan aku tampilkan di sini apa kemampuan aku, bakalan aku tunjukkan kata dia bilang karena dia emang mempunyai semangat yang kuat kan. Yang kami ini ya berdoa terus. Karena takut dia salah tadi kan, pokoknya doa terus sampai mau hidup musik. Ya, narilah dia nih alhamdulillah. Dak ada salah sama sekali, dak ada cacat sama sekali, dak tahu mungkin kita apa Bang ya. Itulah mungkin yang namanya doa, kekuatan doa gitu nah. Terus tuh udah selesai nampil nangis mulut kami, terima kasih Pak gini. Telah ngajari kami dari yang tak bisa jadi bisa. Saya bilang ya sama-sama Dek, yang bilang gitu juga berkat Rizka, berkat usaha dari Rizka juga gitu nah. Segala sesuatu tuh ya harus kita lakukan dengan usaha gitu nah, karena sesungguhnya hasil tanpa usaha itu bukanlah apa-apa gitu nah. Jadi udah selesai tuh udah mau pengumuman, dia jelangnya sekitar 2 hari gitu nah, selesai lomba. 2 harinya itu langsung pengumuman. Itu tuh lombanya tuh pun itu kan tingkat provinsi tuh, diikuti seluruh kabupaten. Nah, ada juga kota itu ngutus 2 sekolah atau 3 sekolah gitu nah. Yang kita takut itu pasti dari kota gitu nah. Jadi pas pengumuman nih jadi posisi kami ini masih dalam kamar gitu nah. Masih guring-guring pasti gitu kan, masih tidur gitu nah. Ditelepon lah sama guru tadi nih katanya, Mak Inang, kalau gurunya manggil Mak Inang lagi di mana katanya. Iya nih lagi di posisi lagi di kamar Bu, bilang. Ini mau pengumuman nih. Iya Bu, bentar lagi kami sana gini. Rupanya sebelum kami turun tuh udah pengumuman. Udah Rizkanya tuh udah selebrasi ya? Udah di atas, panggung udah diumumkan juara 1 ya. Wih, satu ya? Juara 1. Jadi ketika kayak masuk tuh langsung macam mana nih? Langsung nangis lah waktu masuk ruangan tuh. Langsung nangis, langsung kayang ya. Langsung kayak speechless gitu nah, nengok dia udah di depan, dia pun udah nangis gitu nah. Karena itu tuh kan bakalan berkelanjutan, bakalan ke nasional gitu nah. Ya pokoknya itu pengalaman yang gak pernah bakalan kami lupain, bakalan selalu kami ingat, bisa membawa anak daerah nampil di sampai ke tingkat nasional dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Gitu, karena kan berkebutuhan khusus itu bukan berarti dia tuh bodoh, bukan berarti dia tuh tak bisa. Di balik berkebutuhan khususnya itu dia mempunyai banyak sekali skill yang mungkin kita normal tidak punya. Iya betul. Maka dari itu yang tidak bakalan pernah kami lupain. Mungkin sekarang nanti nonton ya. Ketika figur yang macam Mak, kita mungkin kawan-kawan pun ngerti. Lebih gampang kalau menurut aku dapat kawan nih. Banyak aja yang kehidupan di sekeliling dia itu banyak orang yang senang karena mungkin figurnya tuh ceria, gurau itu mah yang bikin apa ya? Kawan-kawan yang kayak Mak tuh banyak yang dekat gitu. Tapi menurut ada apa dalam artian orang tuh dekat emang karena dia senang atau karena dia modus aja, mungkin karena banyak kawan lagi ketika dekatin Mak. Kalau yang Mak alami deh. Kalau yang aku alami sendiri ya, yang namanya aku berteman tuh ya udah pandang siapa gitu nah, udah pandang dia kaya, udah pandang dia miskin, udah pandang dia jantan, udah pandang dia betina gitu nah. Kalau mau berkawan sama aku payo tak berkawan juga sudah gitu nah, karena kami juga berkawan bukan orang yang milih-milih aja. Maksudnya itu kayak biasanya kan ada orang tuh ini berkawan sesama selebgram, sesama apa gitu nah. Aku tuh di mana aku duduk, di mana aku main, asalkan dapat kawan baru ya kayak gitulah. Aku jaim awal ketemu tuh harus kalem gitu pokoknya langsung betul-betul keluar Mak Inang gitu nah. Hai. Pernah aku main Inang gini pokoknya kayak gitu nah, yang selalu happy, yang selalu ceria gitu nah. Jaim gitu nah. Nah, apa lanjut ya? Jaim. Jadi emang betul-betul inilah Mak Inang apa adanya, inilah apa adanya yang selalu ketemu orang dengan figur kayak gini gitu nah. Dan aku berkawan pun bukan dari kalangan kayak yang apa ya, ingin mendapatkan sesuatu karena berkawan dengan dia gitu. Tidak gitu nah, pokoknya berkawan tuh penting bagi apalagi macam-macam kita
figur public figurnya gitu nah. Dan mungkin kalau kita banyak kawan, banyak apa ya? Rezeki gitu orang. Banyak kawan tuh banyak rezeki, itu emang betul. Jadi emang betul. Di sisi lain kadang kalau ada orang nih nanya nih contoh gitu nah. Siapa sih penari ataupun pelatih yang bisa ngajarin kami? Mungkin orang tuh bisa kenali Mak Inang, kata aku kenal nih sama Mak Inang gini-gini nih. Mungkin bisa, banyak job juga dari kawan-kawan. Iya, ya. mungkin banyak job dari kawan-kawan. Nah, makanya aku tuh salah satu orang yang paling takut kalau udah kehilangan kawan ataupun memusuhan sama kawan-kawan. Siap. Tapi ada juga gak kira-kira yang dekat dengan Mak Inang ini karena ingin sesuatu atau maksudnya memanfaatkan lah ibaratnya. Kalau itu pribadi ya enggak tahu lah, karena aku nih kawannya emang macam gitu enggak pernah mau nilai dia berkawan aku nih berkawan sama aku nih Karena apa? karena popularitas, karena apa ya enggak. Karena juga bakalan tersinggung sih dia kalau kita ngomong macam gitu kan, kalau kita mendiskriminasi dia dengan Tapi kayak gitu. gini Mak, maksudnya aku juga pasti kawan-kawan di luar sana juga pasti pengalaman dalam artian tuh ketika kita lihat sosok yang kayak Mak Inang apa sih gitu nah, maksudnya dalam artian band gitu nah. Iya. Anak band. Enggak apa-apa. Iya kan banyak tuh. Kalau itu pasti nanggapinnya itu pasti gimana, banyak gitu nah. Iya itu kembali lagi ke akunya pribadi gitu nah. Aku cara nanggapi enggak masalah kayak mana orang ya tuh mau bilang Mak Inang tuh bencong, banci. Pokoknya gaya-gayanya kayak betina Kayak itu. Aku betina. udah maau berkawan sama dia. Aku udah salah ngajak dia ngumpul-ngumpul gini ya itu. Tergantung kau lah. Aku berkawan sama kau juga. Aku tak minta duit sama minta duit kau, sama ya, kau, Nam, tak ada ya. minta kerjaan sama kau, ya enggak apa-apa lah. Itu nah, itu urusan kau sama keluarga kau lah. Aku bilang kayak gitu nada. Emang itu keadaan dia, emang dia kehidupannya macam gitu nah. Intinya enggak diganggu kau gitu nah. Karena emang sih ada beberapa terdengar di kuping aku kayak orang-orang yang menjelek-jelekkan aku, mengkucuk-kucukkan aku, ya enggak apa-apa menurut aku ya. Karena aku senang boy berkawan dengan Mak Inang nih. Kita pertama kali kenal tuh pas kapan nih? Pas Anak Unja. Oh, ada anak Unja KKN. Kita mau garap flash mob di Flash mob ya. Itu di PFC Kendeng 2018. sama Aku anak tahu dia Unja. ini dari SD. Dari Iya. Kita SD gak pada? Oh, dia adik Kelas kita adik SD lah. kelas. Adik kelas, cuman dia yang namanya SD dah masih belum pecah bulu gitu nah. Masih main Jadi licai. orang belum tahu Mak Inang gitu nah. Gerak lah pula dia. Kalau Bang Iya. Teguh ini aku tahu dari SD dia pintar. Oh. Iya. Iya, dia selalu juara kelas. Jadi yang dipintar tuh di sekolah tuh gitu, yang guru tuh ingat, enggak pintar bodoh. Nah, bengak lah itu nah ya. Yang sedang-sedang tuh tak diingat guru, Bang. Iya, setengah-setengah. Setengah-setengah tak diingat Iya, guru gitu, Bang. Tapi balik gini, masalah orang-orang yang mungkin ngomongi Mak Inang nih, dia tak tahu sejantan apa kau tuh sebenarnya. Coba contohkan ketika kau jantan tuh. Misalkan kau manggil orang Ada kayak nih kan. apa guyon-guyon yang Iya. sekarang di apa tuh? Iya, yang di Instagram, Oh, iya, di gini. Twitter ya. Agus. Iya. Kayak mana coba Coba, praktekkan coba ya, dulu, praktekkan jokesnya. ya. Iya. 3 kali itu manggilnya Tiga kali ya. Gus. Ada Agusnya, Mbak? Enggak ada. Enggak ada Agusnya, Mbak. Coba panggil lagi, Mbak. Agus, nggak ada Mbak. Di mana Agusnya Mbak? Coba panggil lagi Mbak. Agus, Agus. Jadi seperti itulah gitu lah. Iya. Betul. Si jantan itulah sebenarnya kalau kita Jantan ya. itu. Sebenarnya kadang apa yang kita lakukan juga lebih jantan daripada yang Harus, nganggur di rumah mungkin ya. Iyalah. Aku mikir jantan tuh bukan sekedar urusan kelamin ya. Iya betul. Iya. Tapi mungkin bisa dilihat daripada profesi yang budak kadang ketika akunya dia normal, laki-laki normal toh di rumah ada gawe kadang atau apa masih giat pula kawan-kawan yang itu daripada dia menurut aku lebih jantanan yang ini tadi Iya betul. dalam bertanggung jawab dalam kan. bersikap Iya betul. dalam berkomunikasi Ada kadang ada juga jantan yang dia jantan tapi ketika mengunjing orang jantannya lebih pula Iya. pada betina. Menggibah nomor satu ya. Lantih mulut dia pula berjanda. Lantih mulut kita lantih lagi mulut dia. Ada yang memang kayak gitu. Itulah yang namanya hidup tadi. Iya warna-warni ya. Warna-warni kehidupan. Juga yang aku senang dari Mak nih. Aku tahu figur. Makasih loh, banyak senang dari tadi. Iya. Harum. Nanti kita senang-senang ya. Enak. Iya. Terus kan bulan puasa Kita senang itu dalam apa nih konteksnya nih. Kadang di beberapa momen Mak nih aku tahu kadang lebih perempuan pula daripada perempuan.
aku sering tengok dia postingan IG dia kalau udah dia jadi tuh. Lebih pula dia pada betina nih gitu nah. Tapi beberapa momen aku tahunya tuh dia juga kadang begamis pula gitu nah. Iya. Ada kemarin tuh jumpa kan dia lewat. Iya dia lewat begamis. Budak ini kadang awak kadang sembahyang pun masih bolong-bolong gitu kan. Dia masih ingat juga yang namanya itu figur dia itu yang kadang buat aku tuh budak nih spesial pula. Ada banyak itu segmennya dalam hidup dia nih sebenarnya. Berarti pakai gamis itu apa ya? Di pesantren atau Gimana ya Ngaji kalau kah? untuk Majelis? masalah kehidupan aku yang kayak gitu tuh yang namanya kita public figure yang namanya dikatakan entertain lah, menghibur Entertainer, gitu. Entertainer gitu. Nah di sisi lain ya juga kita sebagai seorang muslim gitu harus dituntut kewajiban kita sebagai seorang muslim. Aku begamis tuh emang tinggal di pondok pesantren, jadi dari kecil di dekat rumah tuh ada pesantren dari SMP. Cuman pesantrennya tuh dulu udah tinggal situ, cuman kayak kita pergi jam 6 pulang jam 9. Pesantrennya cuman 3 jam gitu. Nah, itu salah satu pondok yang nama pesantrennya tuh non mukim, jadi tak tinggal situ. Itu dari SMP sampai ke SMA. Sampai SMA dulu sampai SMA. Setelah itu setelah tamat aku tamat SMA, tamat pondok juga. Kerjalah honor di salah satu dinas perikanan dan kelautan gitu. Nah setelah itu tuh aku tidak pernah lagi ke pondok, tidak pernah lagi. Padahal dekat rumah aku dari pondok itu dekat. Lagi liar-liarnya? Bukan lagi liarnya, aku tidak tahu juga dak. Pokoknya tidak pernah ngelangkahkan kaki ke pondok tuh tidak bisa gitu nah. Tidak tahu juga ngapa. Cuman setiap malam tuh kadang mimpi mimpi kadang didatangi ustadz aku sendiri gitu nah. Pokoknya yang mimpinya yang baik-baik gitu nah. Kadang padahal apa ya sih nak ngelangkahkan kaki itu tidak jauh gitu nah. Mungkin itu syarat gitu nah. Mungkin itu melalui mimpi itu aku disuruh datang ke pondok lagi gitu nah. Jadi emang betul-betul kayak apa? Emang betul-betul isyarat gitu tuh. Emang setelah memang tidak pernah beberapa tahun tidak pernah ke pondok gitu nah. Aku tuh pun resign dari kantor, berhenti dari kantor. Sebelumnya di kantor perikanan honor juga gitu nah. Cuma di bagian lapangan ngon ikan gitu nah. Terus tuh udah berhenti nih, udah resign dari situ. Terketuklah hati tadi ini yang namanya emang betul-betul kalau kita lagi tidak ada kerjaan, tidak ada apa, baru ingat gitu nah. Bukan gitu baru ingat sih. Baru mau menggerakkan hati kita nak ke pondok lagi gitu nah. Dan yang hebatnya pun Ustadz kami itu tahu gitu nah, padahal kami tidak pernah bercerita. Tahu gitu, dia bilang ada masalah apa kok apa berhenti dari kantor, padahal belum pernah cerita bang. Belum pernah. Itu tuh baru hari itu datang ke pondok lagi, cuman langsung Ustadz tuh kayak manggil gitu nah. Kayak nyuruh duduk sini gitu, dia bilang cerita gini-gini, ada masalah apa gini. Ya kami jelasin lah itu masalah pribadi, masalah gini. Terus disuruhlah Ustadz tuh tinggal di sini lagi gitu nah. Pokoknya kerjakan apa yang bisa kami kerjakan karena kami sekolah pondok tuh gratis. Tidak ada bayar sama sekali, jadi betul-betul gratis gitu nah. Dan kami pun mikir apa yang bisa kami lakukan untuk pondok gitu nah, karena kan dulu kami sekolah juga gratis nah. Kami juga tak ada kegiatan nih. Pas ditawari situ tuh langsung mau, pokoknya tidak dimikir 2 kali 3 kali, langsung mau gitu nah. Siap gitu nah. Iya disitulah kami masuk lagi ke pondok gitu nah. Macam mana nih masuk lagi ke pondok, dah tuh apa yang bisa kami kerjakan gitu nah. Iya, aku sering tengok mak gini nah. Masa. Habis itu juga dalam artian apa santri di sini kayak gini. Iya, ada kalau kawan-kawan bagi yang ingin donasi. Oke. Karena itu emang macam mana nih? Itu yang kayak bilang tadi tuh. Apa yang bisa dikerjakan? Kita banyak kawan tuh yang bisa bantu kita gitu nah. Jadi kadang kami bikin postingan kayak gitu tuh. Santri lagi kekurangan sembako nih kayak gini tuh. Itu bukan tak ada orang yang ngerespon bang, 1, 2, 3 orang sedang aja yang ngerespon gitu nah. Kirim nomor rekening mak, kami mau sedekah nih gini, mau ada bantuan gini. Itu merupakan kepuasan kami tersendiri gitu. Tidak bisa dengan cara kami berdakwah, tidak bisa dengan cara kami kayak ngajar di situ. Mungkin dengan cara kami kayak gitu bisa bantu pondok gitu. Pasti ngebantu dalam bentuk apapun gitu nah. Tapi gini ya, respon Ustadz ketika melihat figur mak macam mana?
Iya. Maksudnya tahu enggak? Ustaz tahu enggak? Mendefinisi kan. Mak di luar macam mana? Mungkin di sisi lain ya namanya Ustadz, mungkin kan dia tahu kita tuh kepribadian kita macam mana ya. Ganda tadi kan. Ganda di luar juga macam mana ya. Ustadz tuh tahu, cuman ya itulah memang mungkin dari pihak kayak gini Pupu tuh bisa bantu pondok gitu, nah bisa apa ya, meluangkan sedikit demi sedikit gitu, nah yang bisa dibantu untuk pondok gitu, nah karena kan melalui kawan gitu, nah. Juga sih kok mungkin kawan-kawan rindu karena Mak Inang lama ndak posting. Kita tahu gilanya dia kalau lagi di media sosial tuh gilanya dia kita tahu nian. Mungkin Mak bisa contohkan dikit lah Oke, bisa. Improvisasi apa musik mungkin iya. Cocok. Mungkin bisa lip sync ya, lip sync lagu-lagu yang lagi booming sekarang ya kan. Kita bisa namakan ini lagu pelakor. Apa itu? Sering diedit orang untuk pelakor gitu, nah. Oh iya, lagu backsoundnya ini. Iya, boleh. Udah tahan. Sudah. Mungkin seperti itulah. Kalau sudah saya lagi lip sync karena emang ya, yang namanya kita pelawak atau penghibur ya, di saat menghibur ya lagi keluarnya gitu, nah. Nggak bisa jaim. Emang hobinya juga macam mana bisa buat kawan tertawa, terhibur kan. Karena memang itu yang mau aku perlihatkan dari sisi aku sendiri gitu, nah, dari kepribadian aku, dari kehidupan aku gitu, nah. Biar orang tuh tahu bahwa Mak Inang ini orangnya seperti ini gitu, nah. Enak diajak berkawan, enak diajak ngumpul gitu, nah. Dan emang itu yang mau aku capai gitu, nah. Pengen punya banyak teman, pengen punya banyak kawan yang tahu dengan keadaan aku, yang tahu dengan perilaku aku sehari-hari gitu, nah. Jadi jangan terlalu menjudge kita seolah-olah kita tidak tahu macam mana dia sesungguhnya. Jangan nengok sisi gelap aja kan. Nah, terakhir Mak ada yang mau diomongin? Oke. Mungkin sedikit pesan dari aku. Jadi gini, kata-katanya gini. Masa depan kalian itu tidak tergantung dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kalian. Dan jangan pernah kalian kita tuh harus melewati sebuah proses yang telah kita lalui, harus senyaman mungkin, karena untuk kita mencapai sebuah kesuksesan itu bukanlah memakan waktu yang sebentar, pasti cukup lama. Jadi be happy in the process, harus senang dalam proses tersebut gitu. Oke. Dan ada lagi satu lagi, jangan pernah menyerah untuk mencapai cita-cita. Jangan pernah ragu sebelum maju untuk berperang, dan jangan pernah lelah untuk membahagiakan keluarga, orang tua, serta teman-teman di sekitar. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Salam manis dari Mak Inang. I love you all. Oke, Closing apa? Closing lah. Terima kasih Mak Inang. Mungkin episode kali ini sudah sampai di penghujung acara. Thank you Mak Inang udah datang ke sini ya. Terima kasih Bang Ridwan, terima kasih Bercakap Tungkal. Jangan lupa apa? Jangan lupa nanti di like, subscribe, and comment, dan jangan lupa juga untuk share dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Bercakap Tungkal. Mantap. Follow sukses juga buat IG Bercakap Tungkal. Follow IG-nya juga. Follow IG aku @putra_ramadhani, Bang Uget, Mr. President. Saya Ridwan Gahardika. Epri apa IG-nya Oke. Dan @bercakap.tkl. Oke. Bye. Sampai jumpa. Cakep. Apa nama?